Halo, perkenalkan nama saya Tanisa Putri-Adansari. Di sini saya sebagai sutradara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dasari Pratama, jabatan saya sebagai penulis naskah. Halo, nama saya Santi Kusunarningsih. Saya di sini sebagai model. Halo, nama saya Syahriatul Aula. Di sini saya sebagai model 2. Halo, saya Sylvia. Di sini saya sebagai kameramen. Nama saya Tarita Azura, saya sebagai kameramen. Halo, saya Shiki Isyana. Di sini saya sebagai pengisi suara. Halo, saya Dini Agia Prawesti. Di sini saya sebagai editor. Nama saya Puja. Di sini saya sebagai editor 2. Terima kasih. Hai, nama saya Aulia Suti. Saya di sini sebagai manajemen properti. Hai semuanya, nama saya Mawar Anissa. Di sini saya sebagai manajemen properti. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beginilah kondisi arsip-arsip yang masih kacau, tumpukan di mana-mana, jenis arsip pun tidak diketahui. Hal inilah yang membuat ruangan makin terasa sempit, serta proses temu kembali informasi yang dibutuhkan terbilang lambat dan susah. Untuk melakukan penyimpanan arsip berdasarkan sistem abjad, terdapat beberapa peralatan yang kita butuhkan agar mempermudah proses penyimpanan. Antara lain, yang pertama, map untuk mengelompokkan arsip berdasarkan jenisnya. Yang kedua, stick notes sebagai identitas pembatas. Yang ketiga, guide atau pembatas. Yang keempat, arsip-arsip yang akan disusun. Yang kelima, filing kabinet, yakni tempat yang digunakan untuk menyimpan arsip-arsip yang telah kita susun sesuai dengan sistem yang kita gunakan. Setelah seluruh peralatan terkumpul, langkah selanjutnya yaitu melakukan proses penyimpanan arsip yang telah disiapkan berdasarkan sistem abjad. Langkah pertama untuk memulai proses ini adalah memeriksa berkas. Dalam tahap ini, arsip dipilah guna menentukan arsip apa saja yang layak untuk disimpan. Langkah kedua yaitu masuk pada proses pengindeksan. Setelah dipilah, arsiparis harus menentukan indeks dari arsip yang akan disimpan. Dalam pengindeksan, arsip dapat disusun atau dikelompokkan berdasarkan nama orang atau bahkan nama sebuah lembaga.
tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan sub-subjeknya. Dan kemudian dilakukan pembuatan daftar klasifikasi arsip. selanjutnya, yakni mengkode arsip atau berkas. Pada tahap ini, sebelum dilakukan pengkodean, perlu dilakukan adanya penyusunan daftar klasifikasi arsip dari A hingga Z sebagai acuan kode berkas agar saling berkesinambungan. Dalam pengkodean, apabila ditemukan kesamaan, bisa dilakukan dengan menggunakan kode abjad dari 2 huruf di unit pertama, seperti pada contoh.
Langkah keempat, yakni menyortir, atau dengan kata lain, mengelompokkan sesuai dengan kode pada daftar klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk memudahkan kita pada proses pencarian informasi yang terkandung pada arsip. Langkah terakhir adalah proses penempatan berkas. Berkas ditempatkan pada map yang telah ditetapkan. Setelah itu, disusun pada filing kabinet sesuai dengan susunan abjad untuk disimpan. Begitulah sedikit materi tentang arsip, serta cara-cara pemberkasan arsip berdasarkan sistem abjad. Senyum secil. Wah, teteh. Surat itu yang mana ya, Ji? Oh, surat itu yang surat itu ya? Ya, yuk, action! Tekan. Ayo dijelas terus dari tadi. Suara ini, Bu.